Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, ini ada surat dari Kemenak terkait persiapan pelaksanaan dan rencana jadwal SKB CPNS Kemenak Formasi tahun 2019 pada masa pandemi tertanggal 24 Agustus tahun 2020. Barangkali teman-teman juga sudah mengetahui surat ini. Nah, di sini kita akan menganalisis bersama-sama terkait dengan surat ini. Ada beberapa informasi juga barangkali akan bermanfaat bagi teman-teman. Kita lihat di sini ada beberapa kegiatan dan tanggal, kemudian pelaksana. Jadi kita baca dulu. Dengan hormat menindaklanjuti surat Menteri Pan-RB nomor sekian-sekian-sekian perihal rencana pelaksanaan SKB seleksi CPNS formasi tahun 2019 dan surat Kepala BKN nomor sekian-sekian perihal jadwal pelaksanaan seleksi penerimaan CPNS formasi tahun 2019. Berikut kami sampaikan rencana jadwal pelaksanaan SKB CPNS Kementerian Agama formasi tahun 2019. Untuk yang pertama, kegiatan pengumuman pengisian DRH atau daftar riwayat hidup dan unggah dokumen pendukung. Ini tanggal 24 Agustus. Jadi pengumumannya tanggal 24 Agustus. Kemudian pengisian DRH dan unggah dokumen pendukung ini tanggal 24 sampai dengan tanggal 26 Agustus. Berarti besok sudah terakhir. Maka teman-teman yang belum mengunggah silahkan segera diunggah. Karena kalau mengunggahnya itu nanti mendekati deadline, ada kemungkinan jaringan sibuk. Jadi kalau bisa teman-teman secepatnya untuk mengunggah ini. Kemudian yang ketiga adalah penetapan petunjuk teknis SKB tanggal 25 Agustus. Ini pelaksana dari pusat. Kemudian penyampaian jadwal dari pusat ke Satker tanggal 25 Agustus. Sosialisasi petunjuk teknis SKB tanggal 25 Agustus. Kemudian input lokasi ujian ke sistem yang meliputi nama gedung, alamat, koordinat map, call center ini tanggal 26 sampai 27 Agustus 2020. Pelaksananya adalah satuan kerja. Kemudian satuan kerja dalam provinsi yang sama berkoordinasi dengan petugas lokasi ujian. Ini tanggal 26 sampai 27 Agustus. Pelaksananya adalah satuan kerja dan petugas lokasi. Kemudian pengumuman jadwal ke peserta tanggal 28 Agustus tahun 2020. Pelaksananya adalah pusat. Ini yang kita tunggu bersama. Kemudian yang ke-9 adalah diseminasi aplikasi SKB dengan administrator satuan kerja. Ini tanggal 30 Agustus tahun 2020. Pelaksananya adalah pusat dan satuan kerja. Jadi SKB ini menggunakan aplikasi. Nah, aplikasinya seperti apa? Nanti akan disampaikan pada tanggal 31 Agustus. Kalau pada tahun 2018 untuk aplikasi psikotesnya kita menggunakan LJK. Kemudian untuk wawancaranya aplikasinya adalah di laptop dari penguji itu ada pertanyaan yang muncul, kemudian ada penskoran, kemudian penguji menginput nilai secara online. Jadi nilainya diinput secara online, pertanyaannya juga muncul di laptop penguji itu secara online. Kalau untuk praktek kerja, ini tidak ada aplikasi khusus pada saat itu. Kemudian yang ke-10 kegiatannya adalah pembekalan, uji coba, pengisian DRH, penguji, dan input penjadwalan penguji ke sistem. Ini tanggal 4 September tahun 2020. Pelaksananya adalah pusat, satuan kerja, dan penguji. Yang ke-11, verifikasi keberadaan peserta di lokasi ujian menggunakan aplikasi berbasis Maps. Ini tanggal 7 sampai dengan 8 September. Ini juga aplikasi ini nanti yang akan kita tunggu seperti apa aplikasinya.
Kemudian yang ke-12, uji coba sistem oleh peserta dan penguji. Jadi ternyata di sini sebelum dilaksanakan ujian ada uji coba dulu yang dilakukan oleh peserta. Ini pada tanggal 9 September. Nah, pada saat uji coba ini nanti kita akan lebih tahu teknis pelaksanaannya nanti seperti apa. Sehingga menjadi jelas bagi peserta dan menghindari beberapa kelemahan yang mungkin terjadi. Nah, ini yang kita tunggu bersama, ujian SKB praktek kerja tanggal 14 sampai dengan 17 September. Pelaksananya adalah pusat, satuan kerja, petugas lokasi, peserta. Ternyata di sini ada tanggal 14, 15, 16, 17, ada 4 hari. Artinya di sini akan ada beberapa sesi. Jadi tidak dilaksanakan secara langsung, ada beberapa sesi, ada beberapa gelombang pelaksanaan SKB praktek kerja ini. Nah, ini teman-teman harus selalu mengupdate informasi, harus selalu berkoordinasi, sharing-sharing dengan teman-teman, karena nanti teman-teman yang praktek kerjanya itu pada sesi akhir-akhir ya biasanya akan mendapatkan keuntungan ya, karena akan memperoleh informasi dari teman-teman yang sudah melaksanakan ujian SKB praktek kerja sebelumnya. Jadi selalu update informasi. Kemudian pada tahun 2018 ini saya informasikan mungkin juga akan digunakan pada saat ini. Untuk tahun 2018 itu urut pesertanya yang melaksanakan SKB itu, yang pertama adalah formasi disabilitas. Itu ternyata didahulukan dari formasi umum. Jadi teman-teman disabilitas itu mendapatkan jadwal pertama. Kemudian untuk berikutnya adalah urut absen atau urut hasil dari SKD. Jadi misalkan ada SKD-nya itu di peringkat pertama, maka pada saat ujian praktek dia itu akan ujian duluan, seperti itu. Di bawahnya dari disabilitas. Nah, ini dikelompokkan tiap jurusan atau tiap formasi urut pelaksanaannya itu. Kemudian pelaksanaannya karena di sini nanti online ya. Ini bisa dilaksanakan di kantor Kemenak atau ke Satker atau ke tempat kerja dari formasinya itu. Kan di sini kita tunggu saja. Kemudian ujian SKB psikotes. Nah, ternyata di sini 1 hari, tanggal 18 September saja. Artinya ujian psikotes itu dilaksanakan serentak untuk semua formasi. Nah, kita sudah mendapatkan informasi bahwa ujian psikotesnya itu dilakukan dengan sistem CAT, maka akan dilaksanakan secara serentak. Pada tahun 2018 psikotesnya juga dilakukan secara serentak. Kemudian ujian SKB wawancara. Ini tanggal 19 sampai dengan 22 September tahun 2020. Ini tidak serentak, ada sesi-sesinya. Ini urut pesertanya itu sama ya dengan ujian SKB praktek kerja. Jadi yang formasi disabilitas itu didahulukan, kemudian berikutnya adalah urut dari hasil SKD. Jadi kalau SKD-nya itu peringkatnya yang pertama, maka di SKB wawancaranya juga akan didahulukan. Tetapi dia akan urut formasi juga ya. Artinya di sini misalkan saya kan formasi guru matematika. Nah, biasanya formasi guru itu misalkan sebelum saya matematika itu ada guru IPS atau guru yang lain begitu ya. Jadi diurut seperti itu, dikelompokkan per formasi. Nah, ini tentu saja yang teman-teman yang ujian terakhir ya, itu juga selalu update informasi sehingga nanti akan memperoleh informasi atau bocoran-bocoran dari teman-teman yang sudah melaksanakan wawancara. Oleh karena itu teman-teman
selalu mengupdate informasi sehingga nanti tahu apa yang akan diujikan. Nah, itu akan menambah kepercayaan diri teman-teman dan menambah persiapan dari teman-teman sekalian. Kemudian ternyata di sini ada cadangan hari ujian SKB tanggal 23 sampai dengan 24 September 2020. Nah, ini untuk cadangan itu seperti apa? Ya kita lihat saja. Pada saat tahun 2018 tidak ada cadangan, jadi ujiannya dilakukan selama 3 hari waktu itu, 3 hari dan tidak ada cadangan. Kalau waktu itu hari pertama itu adalah psikotes, hari kedua wawancara, dan hari ketiga adalah praktek kerja. Ternyata di sini durasi waktunya lebih lama ya, dari tanggal 14 sampai dengan 22 September. Oke, demikian informasi dari saya. Semoga video ini bermanfaat bagi teman-teman untuk persiapan lebih baik lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.